Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata El Nino? Pembahasan kali ini bukan mengenai El Nino sebagai tokoh tapi El Nino yang merupakan salah satu jenis badai mematikan yang merubah iklim. Badan Meteorologi Dunia, WMO, memperkirakan bahwa El Nino akan terus menguat sebelum akhir tahun ini, Senin 16 November. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kejadian pada 2015 akan menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. El Nino telah kuat, tumbuh, dan menjadi yang terbesar sejak 15 tahun lalu, kata Badan PBB yang mengurusi iklim tersebut. El Nino sekarang sepertinya akan menjadi salah satu dari 3 yang terkuat, mungkin masuk 2 besar, tapi kita belum tahu itu. Bahkan, mungkin yang paling kuat, kata Sekretaris Jenderal WMO, Michel Jarraud, dalam konferensi pers. Kekeringan parah dan banjir di beberapa bagian dunia telah menjadi bukti penguatan El Nino. WMO memperingatkan imbas ini akan meningkat bahkan di tempat yang belum dipetakan. Menurut The Guardian, El Nino tahun ini mulai terbentuk sejak Maret dan imbasnya telah terlihat di Ethiopia, Somalia, Kenya, Malawi, Indonesia, dan sepanjang Amerika Tengah. El Nino terjadi karena suhu perairan Pasifik menghangat dan menyebar ke area utara juga selatan Amerika. Fenomena ini biasanya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali dan mengikuti musim semi. El Nino tahun ini sepertinya mengikuti pola tersebut, kata WMO, dikutip BBC. Jarraud mengatakan, bumi telah lebih siap menghadapi El Nino daripada sebelumnya. Menurutnya, suhu rata-rata perairan saat masa puncak El Nino dalam 3 bulan akan naik di atas 2 derajat Celcius di atas suhu normal. Ini menjadi El Nino terkuat sejak 1998 dan diperkirakan akan masuk dalam 3 terkuat sepanjang sejarah. Imbasnya secara regional terasa cukup signifikan melebihi hanya menghangatnya suhu global. Tahun ini topan lebih aktif di Timur Pasifik. Sementara, di Asia Tenggara El Nino terkait dengan kekeringan parah yang menambah buruk kebakaran lahan di Indonesia. El Nino juga berimbas pada pengurangan musim hujan di India. Di Afrika Timur, hujan diperkirakan turun antara Oktober dan Desember. Afrika bagian selatan mengalami cuaca kekeringan berkelanjutan. Kekeringan parah dan banjir telah dialami sepanjang zona tropis dan subtropis. Ini menjadi El Nino terkuat sejak 15 tahun lalu, kata Jarraud. Menurutnya, planet bumi berubah drastis karena perubahan iklim yang berimbas pada pemanasan suhu samudra global serta menghilangnya es Arktik dan jutaan kilometer persegi salju. Yang terjadi sekarang tidak pernah terjadi sebelumnya sehingga belum bisa dipetakan, ungkap Jarraud. Para peneliti berencana bertemu di New York pekan ini untuk berdiskusi terkait El Nino dan memprediksi dampak sosioekonomi yang ditimbulkannya. Negara-negara dengan imbas terburuk telah mempersiapkan imbasnya pada pertanian, perikanan, perairan, dan kesehatan serta manajemen implementasi bencana untuk menyelamatkan hidup juga meminimalisasi dampak ekonomi. Menurut Jarraud, suhu rata-rata permukaan air global telah mencapai rekor baru, bahkan sebelum El Nino. Setelah El Nino, suhunya bahkan menghangat lebih tajam. Gelombang panas juga bisa jadi lebih panas, lebih sering dan lebih banyak terjadi di beberapa tempat, sama seperti banjir. Sementara, badai parah dengan kategori 4 dan 5 akan terjadi lebih sering. Sebagai tambahan, kenaikan level air laut seperti tsunami dan badai akan lebih banyak menghantam dan menyebabkan lebih banyak kerusakan di daratan. Kondisi El Nino normalnya mencapai kekuatan maksimum antara bulan Oktober hingga Januari. Dan, kemungkinan menetap lebih lama hingga kuartal pertama. Kita mengantisipasi bahwa El Nino akan memuncak dalam beberapa bulan ke depan dengan lebih progresif, kata Jarraud. Sementara, pada kuartal kedua tahun depan, yaitu Mei, Juni, dan Juli diperkirakan akan mencapai kondisi netral. Juru bicara Department for International Development, DFID, di London mengatakan, El Nino tahun ini sulit diprediksi sehingga sangat mengancam bagi kehidupan di ekosistem seluruh dunia. Bahan pangan akan sulit ditanam hingga negara-negara tertentu akan membutuhkan bantuan.
Negara-negara rentan, seperti Yaman dan Sudan Selatan sudah kesulitan dengan adanya perang dan kelaparan. Tanpa dukungan kemanusiaan, El Nino akan membuat situasi semakin sulit, katanya. Dampak di Ethiopia dan Sahel telah terlihat dengan wabah penyakit, seperti demam berdarah, kolera, dan malaria. Sehingga, sistem kesehatan harus ditingkatkan. Menurut World Food Programme, WFP, panen beras dan gandum mengalami penurunan drastis karena kekeringan akut. Sehingga, sekitar 2,3 juta orang di Amerika Tengah dan lebih banyak lagi di Afrika akan butuh bantuan pangan. Kekurangan beras juga diperkirakan terjadi di Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Asia Tenggara lainnya. Biasanya Indonesia mengalami musim kemarau pada bulan April sampai bulan Oktober. Namun, waktu itu tidak pasti dan bisa bergeser. Salah satu faktor yang bisa mengubah waktu musim kemarau adalah El Nino. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak Tuhan. Awalnya terminologi ini digunakan oleh nelayan di pantai Ekuador untuk menunjukkan adanya arus panas yang muncul saat Natal hingga beberapa bulan berikutnya. Pada masa tersebut, jumlah ikan menurun akibat arus panas. Nelayan biasanya memanfaatkan masa itu untuk istirahat melaut dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dari penjelasan di atas, maka El Nino bisa diartikan sebagai fenomena naiknya suhu permukaan laut Samudra Pasifik di atas normal. El Nino memberi dampak tidak hanya kepada Indonesia, namun juga ke kawasan Amerika Latin, seperti Peru. Terjadinya El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Hal ini akan memuat suhu udara dan kelembaban udara di atasnya akan meningkat. Pada kawasan tersebut, yang akan terjadi adalah menjadi lebih sering turun hujan. El Nino menyebabkan musim kemarau dan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Namun, di Amerika Latin, El Nino justru menyebabkan naiknya curah hujan di wilayah tersebut. Beberapa tahun terakhir, arus panas itu terjadi di bulan Mei. Walaupun El Nino terjadi di bagian tengah hingga timur Samudra Pasifik, terdapat sirkulasi Walker yang berputar sejajar dengan garis khatulistiwa. Di Indonesia, sirkulasi Walker berbentuk konvergen atau naik pada saat netral. Hal ini menyebabkan pembentukan awan ke langit. Namun, jika terjadi El Nino, sirkulasi Walker melemah sehingga sirkulasi di Indonesia akan berbentuk subsiden atau turun. Melemahnya sirkulasi ini akan berdampak pembentukan awan hujan berkurang dan memicu Indonesia memasuki musim kemarau. Sebaliknya, pada saat sirkulasi Walker melemah, pembentukan awan akan terpusat di perairan Pasifik dan menyebabkan curah hujan yang tinggi di sana. Untuk mampu memprediksi musim kemarau di Indonesia, maka perlu dilakukan identifikasi kejadian El Nino di Samudra Pasifik. El Nino diindikasikan dengan terdapatnya perbedaan tekanan udara antara Tahiti dan Darwin yang disebut dengan osilasi selatan. Osilasi selatan menunjukkan perbedaan tinggi tekanan udara di Indonesia atau Pasifik Ekuator Barat dengan Pasifik Ekuator Timur, serta kuat atau lemahnya sirkulasi Walker. Nilai perbedaan tekanan yang terjadi disebut dengan indeks osilasi atau Southern Oscillation Index, SOI. Jika nilainya negatif, artinya tekanan atmosfer Tahiti lebih rendah daripada tekanan atmosfer Darwin. Kondisi dapat dikatakan El Nino jika nilai SOI-nya positif. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengklasifikasikan intensitas El Nino menjadi 3 kategori, yaitu El Nino lemah, moderat, dan kuat. El Nino rendah memiliki nilai SOI 0,5 sampai 1,0, El Nino moderat memiliki indeks SOI 1,0 sampai 2,0, dan El Nino kuat jika indeks SOI lebih dari 2,0. Penentuan intensitas El Nino bukanlah pengukuran sesaat. El Nino bisa ditentukan jika indeks SOI terpantau terjadi selama minimal 3 bulan berturut-turut.